Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema diskusi Tommy dengan Acong. Bacaan terambil dari Kolose 3 ayat 9 dan 10 dan Galatia 2 ayat 19 dan 20. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pembahasan Alkitab kali ini dimasukkan dalam kerangka percakapan imajiner antara dua orang, yaitu Tommy dengan Acong. Tommy adalah seorang Kristen dan Acong penganut ajaran Buddha Zen. Mereka berdiskusi tentang kepercayaan mereka masing-masing. Topik diskusi berkisar pada manusia lama dan baru dalam istilah Kristen, di mana Tommy mendasarkan percakapannya dari Kolose 3 ayat 9 dan 10 mengenai manusia lama dan baru, sedangkan Galatia 2 ayat 9 dan 10 mengenai Kristus yang hidup dalam aku. Menurut Acong, mereka juga mempercayai dua tahapan manusia yang disebut manusia lama. Sebenarnya dalam ajaran Zen lebih dikenal dengan mereka yang belum mendapat pencerahan, sedangkan manusia baru adalah mereka yang telah mendapatkan pencerahan. Kalau diskusi tadi kita deskripsikan secara sistematik akan tersusun seperti di bawah ini. Tommy mengatakan bahwa menurut Rasul Paulus, sumber masalah masa kini, sumber masalah masa yang akan datang pada manusia terletak pada diri yang disebut si aku dalam huruf besar. Si aku yang sudah jatuh dalam dosa, dikuasai iblis dan dikuasai oleh maut. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, akan terus menjadi masalah bagi diri, bagi orang lain, seperti kemarahan, kebencian, balas dendam, keserakahan, berbagai pikiran dan tindakan kejahatan, dan ujung semuanya berakhir pada kebinasaan yang kekal. Ini semua harus diatasi, ini semua harus diselesaikan, dan penyelesaiannya hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Kristus akan mengubahkan hidup mereka, yaitu mereka yang percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Menurut Acong, ajaran Zen Buddhism menyatakan bahwa identitas diri sebagai saya, identitas diri sebagai aku, dan kepemilikan mengarah kepada duka atau derita, yang berarti stres dan penderitaan. Kepemilikan terhadap ego dan keinginan untuk mempertahankannya dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik batin. Itulah situasi manusia lama, atau tepatnya mereka memakai istilah sebelum pencerahan. Demikian menurut Acong. Tommy menanggapi dan mengatakan, puji syukur bahwa Tuhan memberi solusi untuk manusia lama. Tuhan Allah dalam kasih-Nya mengutus Yesus Kristus untuk menanggung segala hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Bagi Anda dan saya yang menyambut pribadi Kristus, menyambut pekerjaan penebusannya di atas salib, dihisapkan dalam kematian Kristus, di mana kemanusiaan lama disalibkan, dan kita akan mengalami kematian Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus, mendapatkan hidup baru. Sebagai manusia baru, kita akan mendapatkan status baru sebagai anak-anak Allah yang memanggil Allah sebagai Bapa, akan menjadi pewaris kehidupan kekal. Dalam status ini, manusia baru tadi akan dipelihara oleh Allah Bapa mulai sekarang dan selamanya. Saya akan berkomentar sebagai pengkhotbah, akan mengatakan puji syukur kalau Anda sudah menjadi manusia baru dalam Kristus. Kalau belum, perlu diberitahukan bahwa kesempatan sekarang masih terbuka untuk Anda juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi manusia baru. Ambillah putusan sekarang dan follow up, belajar lebih lanjut, lebih dalam dari Alkitab dan bimbingan seorang pendeta. Acong menegaskan bahwa manusia lama bagi mereka adalah yang belum mendapat pencerahan. Kemudian manusia baru, tepatnya mereka memakai istilah manusia yang telah mendapat pencerahan. Bagi mereka yang sudah dicerahkan, mereka berusaha untuk mempraktekkan apa yang disebut egolessness
diterjemahkan secara beragam, misalnya sebagai tidak ada diri, tanpa ego, atau tanpa jiwa. Aku bukanlah substansi yang permanen yang harus dipertahankan, tetapi adalah suatu proses sebagai arus kehidupan. Aku difahami bukan sebagai diri yang permanen, tetapi sebagai diri proses yang terhubung dengan semua makhluk. Tommy menambahkan bahwa Alkitab selain menawarkan hidup baru, tidak ketinggalan juga memberi nasihat bagaimana menjalani hidup baru. Posisi yang baru sebagai manusia baru diminta kepada Anda dan saya untuk mengaktualkan, untuk menampakkan dalam hidup. Dengan perkataan lain, untuk mempraktekkan suatu kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 mengatakan, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kristus menjadi pusat hidup baru. Si aku dipinggirkan. Segala keinginan, segala kehendak, segala perbuatan, segala perkataan dari si aku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus disangkali. Kepada segala dosa kita harus berkatakan tidak. Jalani hidup senantiasa dalam penyesuaian dengan kehendak Tuhan Yesus, karena Dia adalah Raja dan penguasa hidup baru. Bertolak dari sini, maka perlawanan dilakukan terhadap dosa, dan juga bertolak dari situ disiapkan seseorang manusia baru tadi untuk menghadapi penderitaan, menghadapi kegagalan, sakit penyakit, dan menjadi tua. Semua situasi hidup senang dijalani bersama Kristus. Situasi susah dijalani bersama Kristus. Hidup masa kini, hidup masa yang akan datang dijalani bersama Kristus. Acong menimpali bahwa bagi mereka yang mempraktekkan ajaran Zen akan berusaha juga hidup baru, yaitu sesuai dengan pencerahan. Mereka bertitik tolak dari pemahaman egolessness tadi, pemahaman tidak ada ego, pemahaman tidak ada diri. Ini diterapkan dalam menghadapi berbagai nafsu duniawi, nafsu kedagingan, menghadapi penderitaan, dan juga menjadi tua. Ajaran dan praktek mereka sebenarnya lebih berfokus pada hidup masa kini dan mengelola hidup agar bebas dari duka atau penderitaan. Acong menegaskan bahwa mereka tidak mengajarkan adanya pribadi ilahi yang maha kuasa, tidak mengajarkan adanya pribadi yang maha berdaulat, yang mengatur hidup manusia masa kini dan masa yang akan datang. Sebagai kesimpulan dari diskusi tadi dapat dirumuskan demikian. Dalam ajaran Zen, konsep egolessness atau anatatman adalah pemahaman bahwa tidak ada diri yang tetap, tidak ada diri yang abadi, yang menghuni tubuh kita atau menjalani hidup kita. Ini adalah pandangan bahwa segala sesuatu termasuk diri kita adalah proses yang saling tergantung dan tidak permanen. Zen mencoba membawa pengikutnya kepada keadaan non-dualitas, di mana ada kesatuan antara realita dan diri, antara dunia dan diri, serta diri dengan orang lain. Jelas ada perbedaan mendasar dalam cara Zen dan Kristen memahami konsep diri dan memandang realita di luar diri. Dalam ajaran Kristen, konsep penyangkalan diri tidak dimaksudkan sebagai peniadaan diri. Dalam konteks Kristen, penyangkalan diri adalah ekspresi cinta, bukan sarana untuk mencapai pencerahan spiritual. Penyangkalan diri adalah aktualisasi diri sebagai manusia baru, di mana Kristus adalah Raja dan penguasa dalam kehidupan kita. Secara praktis, aktualisasi manusia baru meliputi pembaharuan pikiran, mengadopsi perspektif dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Kristus. Berikutnya, pertumbuhan rohani, berkembang dalam iman dan berkembang dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Ketiga, perubahan perilaku, menunjukkan cinta, kesabaran, kebaikan, dan sifat-sifat Kristani lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percakapan imajiner tadi, saya menyampaikan harapan kepada Anda pendengar, khususnya yang sudah menjadi orang Kristen, khususnya
kita mengikuti apa yang dipaparkan oleh Tommy, pembahasan manusia baru yang berpusatkan pada Kristus, bukan sekedar untuk pengetahuan teoritis saja. Ajakannya adalah agar manusia baru yang di dalam diri kita terus diproses, diaktualisasikan, sehingga melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui perbuatan kita, Kristus makin menjadi nyata dan dia makin dipermuliakan. Proses ini akan berlangsung seumur hidup, dan penyempurnaan akan terjadi ketika kita bertemu Kristus di surga atau di dunia baru, langit baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mengaktualisasikan manusia baru dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih telah menjadikan kami manusia baru dengan segala berkat-berkat-Nya. Bukan karena kami layak, tetapi Engkau melayakkan kami menjadi manusia baru, diciptakan dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Ya Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Biar belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa, dengar dan kabulkan permohonan ini yang kami minta dan mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.